Ketemu lagi dengan Miss Riana dalam pendidikan lingkungan hidup. Untuk kelas 6, kita sekarang sudah masuk ke bab 3, melakukan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan, bagian pertama. Oke, kita mulai saja ya. Apa sih itu pemanasan global? Ya, apa itu pemanasan global? Karena pencemaran yang kita akan bahas berawal dari pemanasan global. Nah, pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Lalu, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusianya yang seperti apa sih? Nah, penggunaan bahan bakar yang akan menyebabkan efek rumah kaca. Nah, misalkan jelaskan efek rumah kaca itu seperti apa ya. Jadi kan ada sinar matahari yang masuk ke bumi, lalu ini ada lapisan atmosfer kita. Nah, sebagian panas dari matahari akan dipantulkan lagi kembali keluar dari atmosfer. Tetapi sebagian lagi akan terperangkap di atmosfer untuk membuat bumi kita menjadi hangat. Jika tidak, sinar matahari jika langsung dipantulkan, ya langsung pergi dong panasnya. Bumi kita menjadi dingin. Tetapi akibat ada gas-gas tertentu seperti karbon dioksida dan gas-gas lainnya, itu akan memerangkap panas. Sehingga seperti kita kalau berada di dalam rumah kaca. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat praktik tentang oven tenaga surya, kita kan menggunakan lapisan plastik di atasnya. Supaya sinar matahari yang masuk tidak bisa keluar dengan mudah. Karena ada si plastik tadi. Si plastik itu kita anggap sebagai kaca, sebagai efek rumah kaca, sehingga panasnya akan terperangkap di dalam. Benar, berarti bumi kita jadi terasa seperti oven. Semakin banyak gas-gas lainnya yang ada di atmosfer bumi kita ini, berarti panas matahari akan semakin sedikit yang dipantulkan keluar, sehingga bumi kita akan menjadi semakin panas. Itulah kenapa disebut sebagai efek rumah kaca. Karena banyak sekali gas-gas di atmosfer kita, si gas-gas ini akan memantulkan kembali panas matahari kembali ke bumi. Terus mau kembali lagi ke luar atmosfer, ada gas lagi, terpantul lagi ke bumi. Terus berulang-ulang berada di dalam atmosfer bumi, sehingga bumi menjadi seperti oven. Ya, simpelnya seperti itu. Kalau kita contohkan dengan oven tenaga surya yang dibuat oleh kelas 6 ya. Lalu, apa sih akibatnya dari pemanasan global? Pertama adalah peningkatan temperatur bumi, tentunya suhu di bumi menjadi lebih panas ya. Lalu, perubahan iklim dan curah hujan yang tidak merata. Maafkan Miss Riana ya, ada typo di sini. Jika terus terjadi, berdasarkan penelitian, diperkirakan tahun 2070 akan ada sekitar 800.000 rumah di pesisir pantai harus dipindahkan karena permukaan air laut yang semakin naik. Bumi semakin panas, es di kedua kutubnya akan mencair larinya kemana? Tentunya akan lari ke laut, permukaan laut menjadi lebih tinggi. Permukaan air laut menjadi lebih tinggi, daratan kita menjadi terambil. Ini menurut penelitian, jika terus seperti ini, kita tidak menghentikannya, maka akan banyak daerah-daerah di pesisir pantai yang akan terendam oleh air laut. Lalu, 2.000 sampai 18.000 pulau di Indonesia akan tenggelam karena air lautnya yang semakin naik. Mengerikan sekali. Semoga itu tidak terjadi ya. Dan juga, habitat di kutub utara dan kutub selatan akan punah. Loh, kenapa, Miss? Karena esnya mencair. Kalau esnya mencair, berarti habitat mereka berkurang. Dan lama-lama akan menjadi punah. Mengerikan. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau ada masalah, kita harus mengatasinya. Pertama dengan cara menanam pohon. Karena pohon itu, pohon ataupun tanaman ya, karena pohon ataupun tanaman mereka akan menyerap gas-gas yang memberikan efek rumah kaca tadi. Lalu kita bisa membantunya juga dengan mengurangi gas karbon dioksida. Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar seperti bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Jika kita tidak perlu untuk menggunakan kendaraan bermotor, kita bisa menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Atau jika misalnya kita bisa menggunakan kendaraan bermotornya bersama-sama atau menggunakan kendaraan umum,
kita bisa melakukannya. Tentunya dalam masa pandemi ini tetap dengan melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin cuci tangan ya. Jadi kita bisa mengatasi masalah ini. Nah, selanjutnya, pemanasan lingkungan juga, pemanasan global ini ada hubungannya dengan pencemaran lingkungan. Walaupun tidak semua pencemaran lingkungan akan menyebabkan pemanasan global. Sekarang kita bahas dulu pencemaran lingkungan itu apa. Nah, pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh polutan. Polutan adalah zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran. Jadi, pencemaran terjadi jika ada suatu bahan yang mencemari suatu tempat. Nah, ciri-ciri polutan itu seperti apa? Jumlahnya melebihi normal, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak tepat. Misalnya, di sini di rumah kita, misalnya di ruang tamu, tiba-tiba ada sampah di lantai. Dia berada di tempat yang tidak tepat, karena harusnya di tong sampah ya. Nah, jika jumlahnya semakin banyak, tentunya itu akan mencemari ruang tamu kita dengan semakin besar lagi ya, sehingga itu adalah salah satu contoh polutan yang paling sederhana. Nah, jenis pencemaran udara ada 3. Ada pencemaran udara, jenis pencemaran ada 3. Ada pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Kita akan lihat contohnya. Ini adalah contoh pencemaran udara. Berarti ada banyak polutan yang dikeluarkan ke udara. Contohnya asap pabrik, asap kendaraan bermotor, itu yang paling sederhana ya. Ketika seharusnya si benda itu tidak ada di situ, berarti dia adalah polutan. Semakin banyak polutannya, berarti semakin tercemari tempat tersebut. Seperti tadi contohnya, ruang tamu kita. Kalau sampahnya yang satu, mungkin kita akan merasa biasa saja. Tapi jika polutannya semakin banyak, berarti ruang tamu kita semakin tercemari, semakin tidak nyaman, dan semakin tidak aman. Kemudian contoh pencemaran air, membuang sampah ke sungai atau ke selokan yang nanti akan berakhir ke sungai dan ke laut. Ini adalah salah satu pencemaran air. Membahayakan tentunya, membahayakan lingkungan sekitarnya. Dan ini adalah pencemaran tanah. Ini Miss ambil contoh sisa-sisa bahan tambang. Jadi ketika kita ada pertambangan, mereka kan biasanya akan memurnikan hasil tambangnya supaya mendapatkan emas atau mendapatkan besi. Nah, memurnikan itu menggunakan zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimia harusnya tidak langsung dibuang ke tanah seperti ini, karena ini akan mencemari tanah. Nah, sekian penjelasan dari Miss Riana. Ini tugas kalian. Jawablah pertanyaan berikut di buku tulis. Ada 4. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Tuliskan 2 upaya untuk mengurangi pemanasan global. Jelaskan apa itu efek rumah kaca dan tuliskan 3 jenis pencemar. Tadi sudah Miss jelaskan semua. Miss harap kalian bisa memahami. Kalau misalnya ada yang terlewat, bisa dilihat lagi videonya tadi, dimundurkan, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baiklah, sumbernya dari buku PLH kelas 6 terbitan Erlangga dan dari beberapa sumber yang telah Miss cantumkan di sini. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa.